Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut kami sampaikan beberapa contoh studi kasus dalam ujian pengetahuan. Studi kasus itu ada 4 konteks. Yang pertama yaitu media pembelajaran, berkaitan dengan masalah media pembelajaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lembar kerja peserta didik. Kemudian yang ketiga, masalah yang diangkat berkaitan dengan strategi pembelajaran, kemudian selanjutnya adalah masalah penilaian. Maka kalau Bapak Ibu ingin maksimal dalam nilai studi kasus, maka Bapak Ibu harus mengikuti harus mempelajari instrumen penilaian studi kasus. Di sini kita contoh adalah yang bagian baik sekali. Oke, ini adalah salah satu instrumen media pembelajaran. Ya, ini kita posisinya adalah di baik sekali. Oke, untuk selanjutnya yang kesimpulannya gini. Jadi masalah yang dihadirkan itu harus memuat kondisi ideal yang diharapkan dari masalah itu. Kemudian kondisi nyata yang terjadi yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian di tempat tugasnya masing-masing. Kemudian di situ ada kesenjangan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu setelah menemukan masalah, kemudian bagaimana masalah itu diselesaikan. Ya, yang pertama itu solusi yang diberikan bersifat praktis. Kemudian rasional, yaitu sesuai dengan masalah yang diangkat oleh Bapak Ibu. Kemudian dan solusi itu sesuai atau relevan dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan Bapak Ibu. Ya, jadi hasil tindakannya apa gitu. Setelah ada masalah, kemudian Bapak Ibu di situ menyampaikan solusi atas masalah tersebut. Ini satu, kemudian dua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu di situ menyampaikan hasil tindakannya apa. Jadi ada 3 di situ berkaitan hasil tindakan, yaitu bentuk keberhasilannya disampaikan, kemudian bukti pendukung atau perubahan yang terjadi, kemudian sesuai dengan masalah, bahwa hasilnya itu sesuai dengan masalah atau sangat masuk akal. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu hikmah. Jadi setelah Bapak Ibu menemukan masalah, solusi, kemudian hasilnya itu apa, kemudian apa yang manfaat yang Bapak Ibu dapatkan. Minimal ada 3 di situ untuk nilai 10 gitu. Cara menyelesaikan masalah melalui pengembangan atau penggunaan apa di situ, antisipasi masalah serupa agar tidak terulang, kemudian meningkatkan kualitas penanganan masalah belajar melalui apa. Oke. Jadi ini adalah kata kunci yang harus dimunculkan itu dalam studi kasus. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita coba untuk melihat satu-satu ya. Ini contoh adalah studi kasus dengan melihat instrumen, yaitu berkaitan dengan media pembelajaran. Oke. Media pembelajaran. Ini media pembelajaran. Kemudian Ibu misalkan punya masalah berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, di sini adalah media interaktif ya Bapak Ibu dalam pembelajaran fikih. Masalahnya apa? Yang pertama masalah Bapak Ibu tadi menyampaikan kondisi ideal yang diharapkan. Nah, ini dalam pembelajaran fikih khususnya materi taharah atau bersuci, siswa diharapkan memahami konsep bersuci secara menyeluruh baik secara teori maupun secara praktis. Silakan Bapak Ibu sampaikan di sini kondisi ideal yang Bapak Ibu harapkan berkaitan dengan pembelajaran fikih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di tempat Bapak Ibu ngajar. Tadi di sini adalah kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian ternyata di lapangan yang terjadi adalah ini. Sebagian besar siswa kesulitan memahami jenis-jenis najis dan tata cara bersuci secara benar. Pembelajaran masih didominasi oleh ceramah. Kemudian media yang digunakan hanya sebatas papan tulisan buku teks. Kemudian siswa terlihat pasif dan seterusnya. Silahkan. Kemudian kesenjangan. Jadi pemahaman konseptual siswa itu rendah.
Ya, rendah seharusnya kan dia matang dalam konseptual karena minimnya media. Nah, kemudian Bapak Ibu menyampaikan ini berarti masalahnya ada di media. Kemudian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tidak optimal, kemudian strategi pembelajaran tidak mendukung gaya belajar siswa yang beragam. Silakan Bapak Ibu, silakan dikembangkan lagi kesenjangannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua di sini Bapak Ibu menyampaikan solusi atas masalah. Jadi menyelesaikan masalah dengan apa? Ini yang pertama tadi yang diminta adalah apa praktisnya. Nah, ini mengembangkan media pembelajaran interaktif berupa video simulasi, tata cara bersuci dan seterusnya. Kemudian kuis digital menggunakan Kahoot ya. Kemudian rasionalnya apa? Nah, karena siswa kesulitan memahami materi secara abstrak, maka visualisasi ini. Visualisasi dan simulasi akan mempermudah mereka memahami konsep fikih ya secara praktis dan aplikatif. Kemudian yang ketiga, relevan dengan strategi. Ya, strategi yang digunakan dalam pembelajaran berbasis media dan praktik. Ya, ini jadi karena tadi ada berkaitan dengan media, Bapak Ibu, sehingga sangat relevan dengan strategi pembelajaran. Jadi media yang digunakan itu sangat relevan dengan strategi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian apa hasilnya? Hasil tindakannya. Ya, keberhasilan penggunaan media itu apa? Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi taharah setelah diberikan tindakan, yaitu melalui media interaktif. Ternyata siswa meningkat pemahamannya. Silakan Bapak Ibu sampaikan. Jadi terjadi peningkatan partisipasi siswa saat pembelajaran. Ya, bukan pemahaman saja, tapi juga partisipasinya meningkat. Kemudian bukti dukungnya apa? Ini harus diberikan bukti dukungnya. Berikan bukti dukung. Hasil kuis sebelum media diterapkan rata-rata 62. Nah, kemudian setelah media interaktif diterapkan rata-rata menjadi 83. Dan juga hasil observasi menunjukkan siswa lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan sangat masuk akal. Jadi perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan penggunaan media, yakni meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam belajar. Kemudian selanjutnya, apa hikmahnya pengalaman berharga yang dipetik? Nomor 4. Nah, silakan sampaikan 3 poin. Ya, cara menyelesaikan masalah melalui pengembangan penggunaan media, yaitu 1. Menyadari bahwa media visual dan interaktif sangat penting dalam menjembatani materi. Ini pokoknya refleksi Bapak Ibu lah ya. Apa hikmah yang dirasakan Bapak Ibu berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Kemudian bagaimana untuk mengantisipasi ketika ada masalah yang serupa? Ya, guru akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa dan perencanaan media pembelajaran sejak awal pertemuan. Kemudian peningkatan kualitas penanganan masalah belajar. Nah, ini di sini guru kini lebih reflektif dan berorientasi pada penggunaan media yang kontekstual dan interaktif, serta siap menerapkan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini poin-poinnya adalah kita merujuk pada instrumen penilaian. Nah, sebaiknya semuanya itu dibuat deskripsi. Bagaimana contohnya? Contohnya ada di sini, ya. Ini ada banyak contoh, ada berkaitan dengan media pembelajaran bersifat deskriptif ya, Bapak Ibu. Kemudian ada LKPD, kemudian ada strategi pembelajaran, kemudian ada penilaian. Coba kita lihat salah satunya di masalah berkaitan dengan penilaian. Nah, berkaitan dengan masalah penilaian. Kalau media tadi sudah ya. Silakan Bapak Ibu sampaikan analisis masalahnya apa. Ya, kemudian dalam pembelajaran Quran hadis penilaian idealnya. Nah, ini adalah kata kunci. Ya. Jadi yang Bapak Ibu berkaitan dengan penilaian ini adalah kata kunci yang tadi saya sampaikan. Ya, memuat. Jadi ada harapan atau idealnya. Jadi Bapak Ibu menyampaikan dalam pembelajaran Quran hadis penilaian ianya adalah mengukur kompetensi, pengetahuan, sikap dan keterampilan secara holistik dan seterusnya. Tetapi realitasnya penilaian hanya difokuskan pada aspek pengetahuan kognitif melalui pilihan ganda dan uraian tertulis. Ini adalah masalah realitas yang Bapak atau masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu.
Kemudian di situ ada setelah disampaikan realitasnya bahwa penilaian itu hanya berfokus pada kognitif dan seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga di kata kuncinya jangan lupa di situ ada gap atau kesenjangan atau adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran Quran hadis yang holistik dengan praktek penilaian yang sempit dan kognitif semata. Jadi kurangnya alat dan teknik penilaian yang mendukung pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Nah, ini adalah masalah. Kemudian dari masalah itu apa upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Nah, maka kata kuncinya adalah upaya praktis yang dilakukan. Saya sebagai guru adalah dengan mengembangkan instrumen penilaian atau autentik. Bapak Ibu mengembangkan penilaian autentik ini supaya tidak hanya terpaku dalam kognitif ya. Jadi ada rubrik, kemudian ada jurnal refleksi siswa. Kemudian secara berkelanjutan. Nah, upaya ini rasionalnya apa? Penggunaan penilaian autentik, rasionalitasnya lebih mampu mengukur aspek sikap dan keterampilan yang selama ini terabaikan. Yang di atas tadi masalahnya kan hanya mengukurnya kognitif saja, tapi dengan adanya penilaian autentik dengan rubrik, kemudian jurnal refleksi itu bisa meningkatkan keterampilan atau bisa menilai atau mengukur aspek sikap dan keterampilan. Nah, kemudian hal ini selaras dengan strategi pembelajaran. Ini ada kata kuncinya adalah di sini, ya, selaras. Nah, upayanya sudah, kemudian tindakannya apa? Bentuk keberhasilannya disampaikan, ini kata kuncinya. Bentuk keberhasilan dari pengembangan penilaian adalah siswa lebih aktif menghafal dan memahami makna ayat karena tahu akan dinilai melalui presentasi dan refleksi dan seterusnya. Kemudian keberhasilan tersebut didukung apa? Nah, ini hasil jurnal siswa dan seterusnya. Kemudian disampaikan ini kata kunci secara logis dan seterusnya. Kemudian pengalamannya apa? Sampaikan, silakan Bapak Ibu. Kemudian di situ hikmahnya apa? Guru untuk mengaktifkan ini kata kunci ya. Harus ada di situ. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk studi kasus. Silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.